Hai sobatku sekalian, kembali lagi bersama saya Kang Review di channel kita tercinta, channel SC Movie. Kali ini kita akan melanjutkan review film part ketiga film Squid Game. Film ini bertajukkan tentang permainan game-game masa kecil yang kembali lagi viral dengan iming-iming hadiahnya ratusan miliar. Untuk menikmati keseruan ceritanya, yuk langsung saja kita masuk ke videonya. Sebelum menonton videonya, dimohon kepada para sobatku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like-nya ya. Di awal video, dimana Gi-hun dan juga teman-temannya kembali lagi ke aula, dimana tempat berkumpulnya para pemain Squid Game. Di sana juga ada saingannya, yaitu tim Dongsu. Setelah permainan yang ketiga ini, peserta Squid Game hanya tinggal 40 orang peserta lagi dari total peserta 80 orang. Dan peserta yang tereliminasi ataupun mati dibawa ke kamar mayat. Dan pada malam harinya, beberapa panitia kembali lagi melakukan aksinya dengan mengambil beberapa organ penting dari para pemain yang sudah tereliminasi. Dan di sana juga ada salah satu peserta, yaitu seorang dokter yang bekerja sama dengan panitia. Dengan imbalan, dokter tersebut diberitahu game yang akan dimainkan selanjutnya. Namun pekerjaan panitia ini tidak diketahui oleh frontman, yaitu selaku penyelenggara permainan Squid Game ini. Setelah selesai melakukan operasi organ tersebut, panitia dengan nomor 28 dan juga 29 bekerja sebagai pengantar organ tersebut ke pembelinya, dan mereka pun pergi mengantar organ tersebut. Selanjutnya sobat, sang dokter pun meminta imbalan yang dijanjikan oleh panitia. Namun panitia belum mengetahui apa game selanjutnya yang akan dimainkan. Sang dokter pun langsung menyerang panitia tersebut, dan dokter pun membunuh panitia tersebut karena tidak mau memberitahu apa game yang akan dimainkan selanjutnya. Sang dokter pun lari dari tempat tersebut dan dikejar oleh panitia lainnya. Akhirnya sang dokter pun sampai ke tempat di mana dia bermain game yang sebelumnya. Panitia tersebut berusaha menenangkan sang dokter dengan menjanjikan akan memberitahu game yang selanjutnya pada besok pagi. Akhirnya sang dokter pun melepas senjatanya dan mau bekerja sama dengan panitia tersebut. Panitia pun mulai mendekati sang dokter, dan tanpa sepengetahuan sang dokter, panitia tersebut mengeluarkan pisaunya untuk membunuh sang dokter dari belakang. Saat panitia ingin menusuk sang dokter, frontman pun tiba-tiba datang dan langsung menembak sang panitia tersebut dan sekaligus membunuh sang dokter. Ternyata frontman sudah mengetahui semuanya. Selanjutnya adegan pun berganti ke panitia nomor 29 dan juga nomor 28 yang sedang mengantar organ tadi. Tiba-tiba nomor 29 pun menodongkan pisaunya kepada panitia nomor 28 dan menyuruh nomor 28 untuk membuka topengnya. Ternyata sobat, nomor 28 sudah mencurigai panitia yang bernomor 29, dan ternyata nomor 29 tersebut merupakan detektif polisi yang bernama Mr. Wong yang menyamar untuk mencari kakaknya yang sudah hilang. Secara diam-diam, detektif Wong pun mengeluarkan pistolnya yang membuat panitia nomor 28 pun terpojok. Detektif Wong pun bertanya kepada panitia tersebut tentang keberadaan kakaknya. Namun panitia tersebut tidak mengetahuinya, dan dia hanya mengetahui dan memberitahu jalan untuk masuk ke ruangan frontman. Dan di sana terdapat dokumentasi semua pemain Squid Game selama melakukan permainan. Detektif Wong pun membunuh panitia tersebut dan pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya sobat, adegan pun berganti di mana frontman dan anggotanya sudah menemui beberapa mayat panitia yang berkhianat. Selanjutnya alarm pun dibunyikan, semua panitia pun berkumpul, dan ternyata kamar nomor 29 juga kosong, dan akhirnya frontman pun mengetahui bahwa masih ada panitia yang masih melarikan diri.
Adegan pun berlanjut lagi ke Detektif Wong, di mana Detektif Wong pun mulai menyelinap masuk ke ruangan VIP milik frontman. Di sana, Detektif Wong pun mulai masuk dengan berhati-hati. Dan pada akhirnya sobat, Detektif Wong pun bisa menemui ruangan yang berisikan dokumen para peserta yang pernah ikut Squid Game. Dokumentasi mulai dari Squid Game didirikan yaitu tahun 1990 hingga sekarang yaitu 2020. Detektif Wong pun mulai membuka dokumen peserta yang ikut Squid Game pada tahun 2020. Namun sayangnya dia tidak menemui nama dari kakaknya. Tanpa sengaja dia melihat dokumentasi dokumen pemenang Squid Game. Dan setelah memeriksanya ternyata terdapat nama kakaknya sebagai pemenang Squid Game pada tahun 2015. Dan dia pun mulai memeriksa dokumen pada tahun 2015 dan ternyata itu memang kakaknya sesuai dengan fotonya dan juga urutan nomornya yaitu 132. Selanjutnya adegan pun berganti sobat, di mana pada pagi harinya semua peserta pun dikumpulkan kembali untuk bermain game yang keempat. Mereka pun mulai memasuki labirin perjalanan menuju ke tempat permainan. Saat di perjalanan, mereka pun melihat mayat dari panitia yang berkhianat dan juga mayat dari dokter yang sudah digantung. Frontman pun berkata kepada para peserta bahwa mereka adalah orang yang curang dalam permainan Squid Game. Dan pada game Squid Game ini, kesetaraan yang paling diutamakan. Selanjutnya sobatku, mereka pun sampai pada suatu ruangan dan di sana mereka disuruh untuk mencari teman bermainnya, yaitu 2 orang dalam satu regu. Song Woo pun akhirnya memilih bermain bersama Ali dan Ji Young pun mengajak Sebiok untuk bermain bersamanya. Dan Sebiok pun setuju. Dan yang terakhir sobat, akhirnya dikarenakan kasihan melihat kakek 01, akhirnya Gi-hun pun mengajak kakek 01 untuk bermain bersamanya. Dan kakek 01 pun mau main bersama Gi-hun. Namun apesnya terkena kepada Meriong sobatku. Meriong pun tidak mendapatkan teman bermain dikarenakan peserta berjumlah 39 orang yang disebabkan dengan matinya seorang dokter. Akhirnya Meriong pun dibawa oleh panitia tersebut. Para peserta pun masuk ke area permainan. Sesampainya di sana, mereka diberi satu kantong yang berisi 10 kelereng. Dan ternyata permainan kali ini yaitu bermain kelereng. Gi-hun dan kakek 01 pun tertawa karena mereka berdua sama-sama suka bermain kelereng di masa kecilnya. Namun tiba-tiba mereka pun terdiam saat panitia mengumumkan bahwa teman yang mereka pilih merupakan lawan bermain mereka dan berarti akan ada satu yang tereliminasi. Dan permainan kelereng kali ini diberi waktu selama 30 menit. Permainan pun langsung dimulai. Namun Ji Young dan Sebiok pun tidak langsung bermain kelereng. Mereka pun memilih untuk bercerita tentang masa lalunya mereka masing-masing. Dan di 3 menit terakhir mereka akan bermain kelereng. Selanjutnya sobat, Ali dan Song Woo pun mulai bermain kelereng dengan cara menebak kelereng yang ada di genggaman. Saat permainan dimainkan, keberuntungan selalu berpihak kepada Ali. Dan Ali pun mendapatkan banyak kelereng dari Song Woo. Song Woo pun mulai panik para sobatku, dikarenakan kelerengnya sudah mulai sedikit. Dan ditambah lagi dengan bunyian pistol yang menembaki peserta yang sudah tereliminasi. Selanjutnya sobatku, adegan pun berganti, di mana Dongsu dan juga temannya bermain kelereng sama seperti Song Woo dan Ali, yaitu menebak jumlah kelereng yang ada di dalam genggamannya. Seiring dengan berjalannya permainan, Dongsu pun mulai terpojok dan kelerengnya hanya tinggal 5 lagi. Dongsu pun mempunyai ide yang sangat cemerlang, yaitu mengganti permainan sesuai dengan keahliannya, yaitu dengan melempar kelereng ke dalam suatu lubang. Dan Dongsu pun bisa membalikkan suasana
Dan akhirnya Dongsu pun keluar sebagai pemenangnya, dan lawannya pun langsung dibunuh ataupun tereliminasi. Selanjutnya sobatku, adegan pun kembali lagi ke Ali dan juga Songwoo. Mereka yang masih bermain, dan di sana Songwoo pun masih saja selalu kalah. Yang akhirnya sobatku membuat kelerengnya tinggal satu lagi. Dan akhirnya Songwoo pun demi bertahan hidup, Songwoo pun memanfaatkan keluguan si Ali, dan dia pun menipu si Ali dan menukarkan kelereng si Ali dengan batu dan mengambil semua kelerengnya. Akhirnya dia pun menang, dan Ali pun akhirnya tereliminasi dan langsung ditembak mati oleh panitia. Selanjutnya adegan pun kembali lagi ke Ji-young dan juga Sebyeok. Mereka pun mulai bermain dengan melempar kelereng yang paling dekat ke dinding, dan dia yang akan menjadi pemenangnya. Sebyeok pun setuju. Sebyeok pun melempar kelerengnya, dan selanjutnya giliran si Ji-young. Ji-young pun mengalah kepada Sebyeok karena menurut Sebyeok lebih pantas hidup daripadanya, dan Sebyeok pun juga masih mempunyai keluarga sedangkan dia hanya seorang sebatang kara. Akhirnya Sebyeok pun menang dan Ji-young pun tereliminasi. Adegan pun berganti ke Gi-hun dan juga kakek 01, di mana mereka pun mulai bermain, yaitu bermain tebak-tebakan kelereng yang ada di genggaman. Ternyata kakek 01 pun sangat hebat bermain kelereng tersebut. Dia selalu berhasil menebak apa yang ada di genggaman Gi-hun. Gi-hun pun mulai terpojok dan juga panik loh sobat. Akhirnya kelereng Gi-hun pun hanya tinggal satu. Dan di saat melanjutkan permainan tebak-tebakan tersebut, ternyata tebakan Gi-hun pun salah. Seharusnya Gi-hun sudah tereliminasi. Namun tiba-tiba kakek 01 lupa dengan tebakan yang diberikan Gi-hun, dikarenakan tumor yang ada di otaknya. Sehingga sobatku, Gi-hun pun membohongi kakek 01 tersebut, dan keadaan pun mulai berbalik, di mana kelereng kakek 01 yang hanya tinggal satu, dan Gi-hun pun kelerengnya menjadi 19. Namun di permainan terakhir, kakek 01 meminta Gi-hun untuk mempertaruhkan semua kelerengnya, yaitu 19 kelereng, dan kakek 01 mempertaruhkan kelereng terakhirnya. Dan ini adalah merupakan satu-satunya permainan terakhir. Gi-hun pun tidak setuju. Gi-hun pun marah kepada kakek tersebut. Saat Gi-hun marah kepada kakek tersebut pun bercerita bahwa dia hanya pura-pura hilang ingatan dan tidak tahu. Dan dia tahu bahwa Gi-hun sudah membohonginya. Dan Gi-hun pun merasa bersalah kepada kakek tersebut dan juga sangat sedih. Namun ternyata sobatku, sang kakek memberikan kelerengnya yang terakhir kepada Gi-hun, dan dia pun rela untuk tereliminasi. Akhirnya Gi-hun memenangkan permainan tersebut dengan rasa sangat sedih, dan kakek 01 pun tereliminasi. Oke para sobatku, sampai di sini dulu ya untuk part yang ketiganya. Untuk mengurangi rasa penasaran para sobatku dan menikmati keseruan cerita yang selanjutnya, jangan lupa tonton part yang terakhir ya sobat, yaitu part yang keempat. Linknya sudah Kang review letakkan di deskripsi loh sobat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya sobatku. Serta kepada para sobatku, semoga dimudahkan rezekinya. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya para sobatku. See you next time. Terima kasih sobatku.